Apalagi kalau ibu rumah tangga aja gitu, nggak kerja. Aku selama 8 tahun sama dia di Jepang pun, aku tuh cuma ibu rumah tangga aja, nggak kerja. Jadi makanya aku mikir kalau aku bercerai, aku akan aku bisa bagaimana gitu, bisa nafkahi anak-anak apa enggak, bisa tetap tinggal di sini apa enggak itu. Malam sahabat wanita, nama saya Erna Tabita, biasa dipanggil Tabita, hampir 10 tahun di Jepang, pekerjaan saya, mmm, kerja separuh waktu ya. Anak aku kan yang kedua masih 2 tahun, tapi yang pertama itu sudah, 6 tahun, ya, dan, sekolah TK ya, kalau sebenarnya sudah 8 tahun. Waktu itu saat itu udah 8 tahun bersama, 8 tahun, pernikahan. Terus, kejadian kejadiannya itu, kekerasan untuk anak-anak, tengah malam gitu ya. Karena itu juga udah bukan pertama kalinya, udah beberapa kali selama 8 tahun itu sama mantan suamiku ini. Padahal sebenarnya waktu yang dia kejadian mukul tadi malam itu aku udah bilang, "Udah nggak bisa," tapi dia tuh orangnya malah tidur. Dia malah tidur, apa, kayak, nggak no remorse gitu. Jadi itu aku udah makanya mungkin udah nggak bisa nih, aku mau ngomong aja dia bukannya remorse gitu misalnya, "Kok kenapa ya aku bisa jadi mukul anak umur 1 tahun," gitu, cuma gara-gara nangis nggak bisa tidur. Tapi setelah aku bilang, "Nggak boleh mukul kayak gitu," dia bukannya nggak bales, nggak nggak apa, provide answer atau apa gitu, nggak ada, minta maaf pun nggak ada, dia malah tidur aja gitu. Karena memang setelah dia mukul anak, aku kabur tinggal di gereja gitu. Tinggal di gereja selama 3 bulan, dia nggak bisa reach out aku, 2 bulan dia cuma kontak-kontak, "Kamu di mana kamu di mana?" Aku nggak kasih tahu tempatnya, aku dilindungin. Aku sama anak-anak aku itu dilindungi sama pemerintah di Jepang, semenjak itu gitu. Sebelum anak aku dia sempet sempet mukul aku juga gitu selama 8 tahun itu udah bolak-balik. Aku udah bolak-balik Indonesia Jepang Indonesia Jepang itu udah berapa kali maafin dia, balik lagi itu udah berapa kali. Jadi makanya dari aku sendiri aja yang udah di-abuse 8 tahun pasti ada mental yang kena gitu ya. Baru setahun aku pisah gitu dengan kejadian ini. Ya aku masih dalam proses healing gitu. Sebenarnya yang paling menakutkan ya untuk kita wanita yang kerja, maksudnya menikah terus, eee, pindah ke luar negeri itu kan pasti yang utama finansial juga. Aku selama 8 tahun sama dia pun aku nggak pernah punya tabungan, nggak pernah punya rumah, nggak ada punya mobil, nggak ada apapun, zero sama sekali. Apalagi kalau ibu rumah tangga aja gitu, nggak kerja. Aku selama 8 tahun sama dia di Jepang pun, aku tuh cuma ibu rumah tangga aja, nggak kerja. Jadi makanya aku mikir kalau aku bercerai, aku akan aku bisa bagaimana gitu, bisa nafkahi anak-anak apa enggak, bisa tetap tinggal di sini apa enggak, itu kan juga termasuk poin yang bikin kita ciut jadi nggak bisa keluar gitu ya. Dia udah salah, udah apa gitu, tapi tetep aja aku mau, kita tuh cerai baik-baik gitu. Akhirnya dia mau gitu, karena di Jepang itu perceraian itu gampang banget kalau sama-sama setuju. Tinggal tanda tangan, udah, itu cuman nggak nyampe 1 menit gitu. Itu suratnya aja udah ditaruh dibawa ke, Shakusho, namanya Shakusho ya, kantor sipil gitu. Dan aku juga sebenarnya berkorban juga karena kalau misalnya gini ya, kalau di perceraian itu kan ada misalnya kamu, suaminya, mantan suami harus kirim uang atau apa, itu aku sama sekali sama dia, "Kamu nggak perlu ngasih uang pun nggak perlu," bilang, "yang penting kamu mau cerai aja itu udah buat aku udah makasih ya," gitu. Momen apa ya, aku sih yang momen aku berkesan itu waktu dia mau tanda tangan sih. Karena ini orang ini tuh, keras banget ya. Itu aku campur aduk pas dia tanda tangan, dia pergi, aku langsung nangis. Nangis, terus aku lari ke teman aku gitu, teman aku peluk aku, di situ aku pertama kali bener-bener kayak I feel like I'm free. Visanya itu aku ganti jadi visa
visa freedom gitu, Teijusha. Teijusha itu jadi aku nggak kerja, bukan visa kerja, bukan visa itu sebenarnya mujizat sebenarnya ini, menurut aku mujizat karena biasanya nggak ada yang kayak gini. Biasanya kalau misalnya cerai udah pulang ke Indonesia gitu. Aku dapet jalan namanya Seikatsu Hogo. Seikatsu Hogo itu artinya, bantuan pemerintah untuk itu bantuan uang untuk, yang bukan yang tidak mampu ya, apa ya, ya mungkin ya bahasa Indonesia untuk yang, eee, tidak berkecukupan. Jadi pas dapet itu setiap bulan itu kalian dapat, dikirim uang dari Seikatsu Hogo kayak gaji. Karena Seikatsu Hogo itu kan uangnya uangnya dari uang ini loh, taks pemerintah Jepang, harus bisa bahasa Jepang juga sih gitu ya, sama ngisi formulir segala macam itu tuh, kan aku udah dapet nih, terus aku akhirnya harus cari kerja dong. Itu walaupun misalnya kalian nggak tahu juga gimana mau cari kerja, mereka pun Seikatsu Hogo juga bisa bantu gitu, cari pekerjaan. Jadi dicariin loh kerja sama mereka, uang gaji kamu berapa, itu akan dipotong. Uang gaji aku, itu akan dipotong, eee, jadi misalnya misalnya gaji aku 20 juta misalnya, jadi Seikatsu cuma kasih 10 juta kayak gitu. Setelah 1 tahun ini, akhirnya aku bisa kontak lagi sama mantan suami, dia akhirnya sempet aku juga sih dia minta maaf juga kan. Aku sih udah walaupun dia minta maaf, no coming back ya, cuman kayak, aku karena pengen biar anak aku juga maafin dia kan gitu, maintain gitu, karena supaya tetap baik, jadi nggak ada no hard feelings buat anak aku, jadi biar dia nggak ada benci, no revenge, no apa, aku nggak mau dia grow up kayak gitu, makanya kita tetap kontak. Nah, akhirnya sampai sekarang saatnya dia bisa mulai tanggung jawab, jadi selama 1 tahun tuh aku biarin dia tuh mantan suami aku nggak ngasih uang. Karena aku dapat seikat cowokku juga, nah aku dapat uang dari kerja kan, gaji. Misalnya kalau kerja bisa dapat kerja gajinya lebih dari 30 juta itu aku bisa lepas dari seikat cowok gitu. Tapi untuk sekarang masih memang aku di dalam tanggung jawab pemerintah Jepang itu aku berterima kasih banget dan aku nggak tahu ya di Indonesia aja kalau misalnya bercerai dan apa, kalian dapat benefit atau enggak sih aku nggak tahu ya kalau di Indonesia. Kalau misalnya ada ya, sahabat yang dari Eee, wanita juga misalnya ngalamin, aku mau ngasih tahu juga ya jangan, berpikir seperti itu karena pasti ada jalan keluar misalnya walaupun kalian akhirnya bercerai pun, pasti akan ada jalan keluar gitu bantuan yang di atas gitu ya. Makanya aku tinggal di sini walaupun aku sempet di-abuse juga 8 tahun dan ampe anak-anak aku juga kena itu, sebenarnya ya jadi kekuatan juga sih buat aku jadi, mmm yang satu juga itu ya jangan jangan makanya menyerah gitu.